Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmiyadi, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Sidiki dari semester 3 kelas Indralaya. Izin untuk memaparkan materi proposal penelitian saya. Pengaruh pengguna media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar kepada peserta didik jurusan IPS kelas 10 SMA Negeri 7 Palembang. Di sini ada daftar isi. Di daftar isi ini ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan di bab 2-nya ada tinjauan pustaka yang berisi media pembelajaran digital, definisi media pembelajaran digital, teori multimedia, model pengembangan media pembelajaran digital, jenis-jenis pembelajaran digital, motivasi belajar, pengertian motivasi, jenis-jenis motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, penelitian terdahulu, dan terdapat hipotesis. Di bab 3 ada metode penelitian yang berisi jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan analisis data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran angketnya. Baiklah, ini dia latar belakang yang saya buat. Terdapat tuh dua setengah halaman. Nah, di sini rumusan masalahnya itu apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar peserta didik jurusan IPS kelas 10 SMA 7 Palembang. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar peserta didik jurusan IPS kelas 10 SMA Negeri 7 Palembang. Dan manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teknologi, pendidikan, dan pembelajaran IPS di tingkat SMA. Memperkaya literatur tentang hubungan antara penggunaan media pembelajaran digital dan motivasi belajar peserta didik. Menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS. Manfaat praktis. Satu, bagi peneliti memberikan informasi dan wawasan tentang aktivitas penggunaan media pembelajaran digital dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagi guru menjadi bahan pertimbangan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang memanfaatkan media digital. Tiga, bagi sekolah menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan terkait pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya 2.1 media pembelajaran digital. Definisi media pembelajaran digital saya ambil dari 3 orang, yaitu Munir 2022, menurut Sianto dan Jihad 2023, dan menurut Darmawan 2021. Dari beberapa penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran media digital adalah jenis ekosistem pendidikan modern yang menggabungkan berbagai teknologi digital dan konten multimedia untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan bebas. Baterai adalah jenis ekosistem pendidikan modern yang menggabungkan berbagai teknologi digital dan konten multimedia untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan bebas baterai. Fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pengambilan informasi, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam proses pembelajaran, memungkinkan penyesuaian materi untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap peserta didik, mendorong kolaborasi antara guru dan peserta didik, dan memfasilitasi akses ke pendidik dengan mengurangi hambatan fisik yang muncul, termasuk pengaturan kelas tradisional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengambil informasi, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam proses pembelajaran, memungkinkan penyesuaian materi untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap pelajar, mendorong kolaborasi antara guru dan pelajar, dan memfasilitasi akses pendidikan dengan mengurangi hambatan fisik yang muncul dalam pengaturan kelas tradisional. Yang kedua ada teori multimedia.
diambil dari Alan Saito, diperbarui tahun 2022. Teori kognitif multimedia learning Richard Tenayer 2022. Teori beban kognitif dalam multimedia John Schweller 2022. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa ketiga teori ini memberikan landasan penting untuk pengembangan materi pembelajaran multimedia yang efektif. Mereka menunjukkan bahwa dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari ketiga teori ini, pendidik dan desainer pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar multimedia yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan cara kerja kognitif manusia. Ini pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan membantu peserta didik memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada model pengembangan media pembelajaran digital. Di sini ada menurut para tiga ahli yang diambil adalah Branch RM di tahun 2022, Evers ke ITS Baron AE 2022, Trips SD di Selmayer B 2022. Dapat disimpulkan menurut saya berdasarkan tiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran digital lebih efektif memerlukan model-model ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis, namun juga fleksibel dalam pengembangan media pembelajaran digital. Mereka mengakui bahwa proses pengembangan bukan proses linear, melainkan interaktif yang membutuhkan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Dalam praktiknya, pendidik dan pengembang media pembelajaran dapat mengombinasikan elemen-elemen dari ketiga model ini untuk menciptakan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan konteks mereka. Yang terpenting adalah memastikan bahwa media pembelajaran digital yang dikembangkan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, menarik bagi peserta didik, dan dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang terus berubah. 214 yaitu jenis-jenis pembelajaran digital. Diambil dari 3 pembelajaran adaptif menurut Dr. Dian Rasmawati 2022, Wahyono B 2022 model pembelajaran campuran, Prasetya 2022 pembelajaran berbasis permainan. Kesimpulannya menurut saya berdasarkan ketiga model tersebut, kegiatan jenis pembelajaran digital ini menawarkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Pembelajaran adaptif fokus pada personalisasi, pembelajaran campuran menggabungkan metode online dan offline, sedangkan pembelajaran berbasis permainan memanfaatkan elemen game untuk meningkatkan engagement. Semua jenis ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan serta di era digital. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar di sini saya ambil dari menurut para tiga ahli. Yang pertama menurut Emda 2021, Supri Hatin 2022, dan Nugroho 2023. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa motivasi belajar adalah kunci utama dalam proses pembelajaran yang efektif. Ini merupakan kombinasi antara keinginan internal siswa untuk berkembang dan faktor internal eksternal yang mendukung proses pembelajaran. Motivasi belajar tidak hanya mendorong siswa untuk memulai kegiatan belajar, tapi juga mempertahankan semangat mereka sepanjang proses pembelajaran, membantu mereka mengatasi kesulitan, dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan besar. Dan di sini ada jenis-jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar menurut saya ambil dari menurut Pratiwi 2022, menurut Sudirman 2022, dan menurut Wilbowo 2022. Dan dari ketiga itu dapat saya simpulkan berdasarkan perspektif para ahli tersebut, jenis-jenis motivasi belajar mencerminkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi keinginan siswa untuk belajar. Motivasi belajar tidak dapat dilihat sebagai konstruk yang tunggal, melainkan sebagai kombinasi dari berbagai dorongan yang saling berinteraksi. Ada indikator motivasi belajar. Sini saya mengambil dari Agustina A. Menurut Pratama et al. Tahun 2020
Menurut Widodo tahun 2022, menurut Rahmawati tahun 2022. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa pemahaman terhadap indikator ini sangat penting dalam konteks pendidikan. Bagi pendidik, indikator ini dapat menjadi panduan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan dalam menilai tingkat motivasi siswa. Bagi siswa, pemahaman terhadap indikator ini dapat membantu mereka dalam melakukan evaluasi diri dan pengembangan strategi belajar yang lebih efektif. Di sini ada faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. Saya ambil 3 ahli, yaitu 1. Hidayat 2022, menurut Pramesti 2023, dan terakhir menurut Wijaya 2022. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa untuk diingat bahwa motivasi belajar adalah konstruksi yang dinamis yang dapat berubah seiring waktu dan situasi. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan meningkatkan motivasi belajar harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan siswa. Pendekatan fleksibel dan responsif terhadap berbagai faktor ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan memotivasi. Dan di sini ada menurut penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 10, yaitu 1. Kurniawati dan kawan-kawan tahun 2024. Pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan media mind mapping meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Berdasarkan temuan hasil penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa. Pertama, guru menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan media mapping pada mata pelajaran ekonomi. Kedua, siswa harus mampu berperan aktif dan mempelajari. Ketiga, sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat, bagi peneliti, bahan selanjutnya dapat menerapkan model pembelajaran yang lain dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar, dan hasil belajar peserta didik. 2. Iranti Tia Purwa 2024. Pengaruh media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap motivasi belajar sosiologi bagi peserta didik SMA PKP Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis agresi, maka regresi motivasi belajar sosiologi adalah beratnya signifikan uji didapatkan hasil bahwa variabel media pembelajaran berbasis teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar sosiologi. 3. Syakina Maharani tahun 2024. Pengaruh media realita terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 pada materi dinamika litosfer di SMA Taruna Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan dengan menggunakan media realia dapat secara efektif meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi dinamika litosfer di SMA Taruna Pekanbaru. 4. Meraji Hafsa Sunati Suli Eraku dan Masruro. Pengembangan media pembelajaran berbantuan Nervot pada mata pelajaran geografi materi dinamika litosfer di kelas 10 SMA Negeri 5 Gorontalo. Hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang berbantuan Nervot dapat membantu peserta didik ataupun guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dibuktikan dengan respon-respon positif dan sangat baik yang didapatkan dari peserta didik maupun guru. Yang keempat, Nilmasari Abbas Komala Dewi, Nurfaika, dan Nurdin Muhammad tahun 2023. Pengembangan media pembelajaran vlog, video blogging pada materi pengetahuan. Pengembangan ini adalah produk media pembelajaran vlog, video blogging untuk pelajaran geografi SMA kelas 10. Produk media pembelajaran vlog ini dapat diakses melalui aplikasi YouTube atau web yang bisa diakses oleh siswa kapan saja dan dimanapun selagi memiliki jaringan internet, sehingga siswa untuk mempelajari materi lebih mudah menguasai dan memahami isi materi karena sudah jelaskan dalam bentuk video pembelajaran. Yang keenam, ada Fernando Ferdis 2024. Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Kivin School 4.0 terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran IPA kelas di sekolah dasar. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran yang menggunakan media aplikasi
Kivin School secara signifikan lebih tinggi dibanding dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. Dilihat dari hasil rata-rata post-test tingkat capaian responden bahwa siswa kelas 6 di SDN 77 Raja Lebong memiliki pengaruh terhadap motivasi siswa sehingga menimbulkan tingkat motivasi yang berbeda. Nomor 7 di sini ada Febrianti, Pentami Tahur Rahman, dan Rafika Rahmadani 2024. Pengembangan media pembelajaran berbasis video, kreativitas, kerajinan limbah tekstil pada mata pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 di SMA Pengundi Luhur Sukaraja. Proses pengembangan media pembelajaran berbasis video, kreativitas, kerajinan limbah tekstil pada mata pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPS di SMA Pangudi Luhur Sukaraja. Dari ini layak dan praktis diterapkan sebagai media pembelajaran siswa. Produk media pembelajaran berbasis video ini dinyatakan sebagai sangat layak, sangat valid, sangat praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil yang telah dilakukan uji melalui validasi materi dan validasi media serta uji coba beberapa. Yang kedelapan ada Fani Cynthia Dewi Ayunda dan Ita Mardiani Zain 2024. Pengimplementasian media pembelajaran berbasis video dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. Dari hasil pelaksanaan penelitian di atas yang telah diselesaikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru melalui lembar pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa melalui lembar pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis fisis pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 8 di SMP 28 Surabaya menunjukkan peningkatan sangat signifikan. Yang ke-10, Fatmasari Tolib Andi Fauzia 2023. Pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap motivasi belajar IPS peserta didik pada pembelajaran IPS kelas 9 di SMP Negeri 10 Parepare. Terdapat pengaruh antara penggunaan signifikan aplikasi Google Classroom terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 12 SMP Negeri 10 Parepare. Motivasi belajar peserta didik dipengaruhi sebesar 5,8% oleh media penggunaan aplikasi Google Classroom dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya atau faktor yang tidak diteliti oleh peneliti. 2.4 di sini ada hipotesis yang didasari dari permasalahan penelitian dan kajian teoritis yang dikemukakan di atas dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu hipotesis analisis atau HA. Terdapat pengaruh antara penggunaan media pembelajaran digital dengan motivasi belajar peserta didik IPS SMA Negeri 7 Palembang. Yang kedua ada hipotesis 0 atau whole, tidak adanya pengaruh antara penggunaan media pembelajaran digital dengan motivasi peserta didik SMA Negeri 7 Palembang. Dan ini ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri saya memakai ex post foto dan bersifat kuantitatif. Penelitian ex foto melibatkan melihat kembali studi sebelumnya untuk mengidentifikasi variabel yang berkontribusi potensial terhadap pembentukan studi saat ini. Sebaliknya, karena bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh elastis X dan Y yang bersifat kasual, penelitian ini diambil dari tingkat penelitian penjelasan yang mencakup penelitian asosiatif kausal. Penelitian semacam ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh pengguna media pembelajaran digital X dan untuk Y-nya mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar di IPS di kelas IPS kelas 10 SMA Negeri 7 Palembang. Dan untuk variabel penelitiannya terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terkait yang menunjukkan sebagai berikut. Variabel bebas dan independen X yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terkait. Variabel bebas digunakan oleh penelitian untuk menggunakan media pembelajaran digital. Variabel terkait atau independen yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terkait
yang digunakan oleh penelitian pada motivasi belajar. Tabel T3.2 yaitu pola penelitian di mana variabel X penggunaan media pembelajaran digital dan variabel Y motivasi belajar. Definisi operasional variabel. Di sini ada penggunaan media pembelajaran digital. Penggunaan media pembelajaran digital semakin berkembang dalam dunia pendidikan. Sering dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media ini berguna sebagai alat pendukung dalam proses belajar mengajar. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih efektif dalam antara belajar dan siswa, serta juga dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar. Media pembelajaran digital dapat jelaskan sebagai alat dan sarana untuk menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan materi terbuka. Ini melibatkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, audio, animasi, semua dirancang untuk membantu siswa memahami materi dan terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Hendra dan kawan-kawan, pada tahun 2023, media ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Dalam penelitian ini, penggunaan media pembelajaran digital yang dimaksud adalah penggunaan media pembelajaran digital kepada peserta didik IPS kelas 10 SMA di SMA Negeri 7 Palembang. Ini ada B, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan konsep yang kompleks dan multifaset yang menunjukkan pada dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Motivasi ini amat vital di dalam pendidikan. Ia bisa mempengaruhi sejauh mana upaya yang diberikan oleh para siswa untuk belajar, juga berpengaruh pada ketahanan mereka yang saat menghadapi tantangan, serta seberapa berhasil mereka mencapai tujuan akademisnya. Secara keseluruhan, motivasi belajar dapat dijelaskan sebagai kekuatan internal siswa yang mendorong mereka untuk bergerak menuju kegiatan belajar, memastikan kelancaran prosesnya, dan memberikan panduan sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Menurut sebagian ahli psikolog pendidikan, motivasi belajar melibatkan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap semangat belajar dan prestasi siswa. Dalam penelitian ini, motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi belajar peserta didik IPS kelas 10 di SMA Negeri 7 Palembang. Untuk populasi dan sampel penelitiannya, populasi pada penelitian adalah kelas peserta didik IPS kelas 10-1 di SMA Negeri 7 Palembang. Sebagaimana data berikut, yaitu kelasnya ada kelas IPS 1 yang berjumlah 36 siswa dan totalnya 36 siswa. Sampel penelitian, teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik samping jenuh. Penggunaan teknik samping jenuh dalam penelitian ini metode di mana semua anggota dijadikan sampel. Teknik ini sering digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil, sehingga memungkinkan penelitian mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat. Dalam situasi ini, sampling jenuh juga dikenal sebagai sensus, di mana setiap individu dalam populasi yang diikuti serta dalam penelitian. Metode ini digunakan ketika ada populasi terbatas atau penelitian bertujuan untuk generalisasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data dengan kesalahan minimal ini dilakukan. Sedangkan 36 peserta didik kelas IPS 10-1 membentuk sampel penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan angket atau kuesioner. Angket dibuat termasuk angket tertutup karena menggunakan skala Likert yang berisikan pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya, dan juga pertanyaan terbuka yang berisi dan jawabannya, di mana responden harus mengisi pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam. Selain itu, penelitian ingin mengetahui dan memperoleh data tentang bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran digital, yaitu variabel X, terhadap motivasi belajar siswa pada peserta didik IPS kelas 10 SMA Negeri 7 Palembang, yaitu variabel Y. Angket yang digunakan dalam penelitian disebarkan menggunakan Google Form yang akan diisi oleh peserta didik kelas IPS kelas 10. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu skala Likert. Teknik pengumpulan data skala Likert yaitu 1 dengan sangat setuju itu dengan 4 skor, setuju 3 skor, tidak setuju 2 skor, dan sangat tidak setuju 1 skor. Ini tabel-tabel kisi-kisi
instrumennya, di mana ada variabel penggunaan media pembelajaran, indikatornya. Seringkali siswa menggunakan media digital dalam pelajaran. Deskriptornya mengukur seberapa sering siswa mengakses dan menggunakan aplikasi atau platform digital untuk belajar, menilai pola penggunaan media digital dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Jumlah itemnya 3, nilai itemnya untuk positifnya 1, 2, 3, untuk negatifnya kosong. Yang kedua, variabel jenis media digital yang digunakan siswa. Untuk deskriptornya, A mengidentifikasi jenis media video, aplikasi, e-book yang sering digunakan, menilai preferensi siswa terhadap jenis media tertentu dalam proses pembelajaran. Di sini ada totalnya 2, dan positifnya 4 dan 5, untuk negatifnya kosong. Nomor 3, sejauh mana media digital berhadapan dengan materi yang diajarkan. A. Relasi konten dalam berbagai digital terhadap materi pembelajaran yang akan diajarkan di kelas. Kesenjangan antara materi terbuka dan konten yang disediakan media. Ini jumlah itunya 4, dan untuk positifnya 6, 7, 8, 9, dan negatifnya yaitu kosong. 4. Tingkat kemudahan siswa dalam mengakses dan menggunakan media digital. Seberapa mudah siswa mengakses media digital dan navigasi di dalamnya. Menilai pengalaman penggunaan alat menggunakan aplikasi atau platform digital. Total itemnya 3, yaitu untuk negatifnya, untuk positifnya 10, 11, 12, untuk negatifnya kosong. Yang kelima, estetika dan tata letak visual dari media pembelajaran. A. Menilai daya tarik visual dari media, termasuk penggunaan media warna, tipografi, dan tata letak. Desain visual mempengaruhi minat dan keterlibatan siswa. Total item 2, untuk positifnya 314 dan negatifnya kosong. 6. Kedalaman kedalaman dan relevansi konten dalam media pembelajaran. A. Sejauh mana konten dalam media memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jumlah total item 3, untuk positifnya 15, 16, 17, dan negatifnya 0. 7. Tingkat interaksi yang ditawarkan media digital kepada siswa. Menilai fitur interaktif sebagai kuis, diskusi, dan umpan balik langsung yang tersedia dalam media. Mengidentifikasi bagaimana interaktivitas mempengaruhi keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Total itemnya 3, untuk negatif positifnya 18, 19, 20, untuk negatifnya kosong. 8. Sejauh mana petunjuk penggunaan tersedia dan jelas bagi siswa. Menilai ketersediaan instruksi atau tutorial tentang cara menggunakan media digital dengan efektif. B. Mengukur pemahaman siswa terhadap cara menggunakan fitur-fitur dalam media. Untuk total itemnya 4, untuk positifnya 21, 22, 23, 24, untuk negatifnya kosong. Dan di sini ada untuk motivasi belajar. Motivasi belajar sini ada 5. Ada 5, yaitu 1. Ketekunan dalam belajar. A. Kehadiran ke sekolah, mengikuti pembelajaran di kelas, keaktifan di kelas, sikap terhadap kesulitan, usaha menghadapi kesulitan. 3. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. A. Kebiasaan dalam mengikuti pembelajaran. B. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. 4. Berprestasi dalam belajar. A. Keinginan untuk berprestasi. B. Kualifikasi hasil. 5. Mandiri dalam belajar. A. Penyelesaian tugas. B. Menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Untuk uji instrumen penelitian di sini ada uji validasi ahli. Apabila kuesioner telah dibuat oleh penelitian dan divalidasi oleh ahli validasi yang ditugaskan untuk menguji validitas item kuesioner dan variabel yang diukur untuk keperluan penelitian. Pakar validasi memberikan pendapat dan saran tentang pertanyaan survei penting. Penelitian berkonsultasi dengan dosen pendidikan ekonomi sebagai ahli validasi dalam penelitian ini. Setelah itu, validator memberikan masukan ke instrumen survei penelitian untuk memastikan bahwa ia sesuai dengan kisi-kisi dan elemen pernyataan survei, mencerminkan indikator dan deskriptor yang telah disiapkan. Mereka juga harus kreatif dalam memilih kata-kata dan meletakkannya
dalam kalimat agar responden mudah memahaminya. Kata-kata dan pengetikan yang tidak tepat juga perlu diperbaiki. Uji validasi angket. Sebelum kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen penelitian, dilakukan uji validasi terhadap terlebih dahulu pada setiap pertanyaan. Dalam pengujian ini menggunakan rumus korelasi produk momen, di mana rumusnya yaitu keterangannya RxY, koefiensi korelasi X core item butuh soal, Y total skor butuh soal, N banyaknya responden, distribusi tabel 1 untuk A sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N kurang 2. Terakhir membuat kesimpulan dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika T dihitung lebih besar dari T table berarti valid, atau jika T hitung lebih kecil dari T table berarti tidak valid. Untuk uji rehabilitasi instrumennya, rumus alfa digunakan untuk menghitung koefiensi rehabilitas instrumen yang sesuai. Ini karena rumus ini memungkinkan pertimbangan skor yang berbeda untuk setiap pertanyaan atau pernyataan. Untuk item dengan skala mencakup jawaban pilihan ganda alfa krombas biasanya digunakan, misalnya nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju. Sebagai contoh rumus alfa sebagai berikut. A buka kurung N per N kurang 1 tutup kurung buka kurung 1 plus KJ sama dengan 1S 2J per S2T. Keterangannya A koefiensi rehabilitas, 2SJ sama dengan varians nilai butir ke J, 2S sama dengan varians nilai total, 1 bilangan konstan. Koefisien reliabilitas alfa memiliki rentas nilai dari 0 sampai 1. Teknik analisis data. Dalam penelitiannya, penelitian menggunakan teknik analisis dan kuantitatif. Data kuantitatif. Strateginya menggunakan dua teknik analisis, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Para ilmuwan menggunakan statistik inferensial jika penggunaan media pembelajaran digital berdampak besar pada motivasi mereka untuk belajar. Hal ini dapat ditemukan melalui strategi analisis dan kuantitatif yang memanfaatkan statistik inferensial. Hubungan antara faktor independen dan variabel dependen diselidiki dalam penelitian ini menggunakan uji statistik. Anda dapat menggunakan metode analisis data kuantitatif ini untuk menyelidiki apakah motivasi siswa untuk belajar dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran digital. Di sini ada uji persyaratan analis. 1. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel bebas Y dan variabel terkait X dari model regresi memiliki distribusi normal. Motivasi belajar adalah variabel dependen. Dalam penelitian ini dan penggunaan media pembelajaran digital ada variabel independen. Tes ini bertujuan untuk menentukan distribusi data secara teratur atau distribusi data dalam sekumpul variabel. Dalam penelitian ini, pengujian standar digunakan ilmuwan menggunakan tes penormalan Shapiro-Wilk. Rumusnya sebagai berikut. T3 sama dengan 1 per T, buka kurung, ke I sama dengan 1, I buka kurung, X, N kurang I tambah 1, kurang X1 tutup kurung 2. Diketahui D berdasarkan rumus di bawah. Koefisien tes Shapiro-Wilk. Xn kurang I tambah 1 sama dengan angka ke N kurang 1, angka ke N tambah 1, angka ke N kurang 1, kurang I tambah 1 pada data, X1 angka ke I pada data. Rumus kedua, D NI sama dengan 1 buka kurung X I kurang X tutup kurung pangkat 2. Diketahui XI angka ke I pada data, X rata-rata data. Y sama dengan BN tambah JN tambah 1N tutup kurung T3 kurang DN per 1 kurang 3 T3 tutup kurung. Diketahui G identik dengan nilai Z distribusi normal T3 berdasarkan rumus di atas. DN, CN, DN konversi statistik Shapiro-Wilk pendekatan distribusi normal. Berdasarkan hipotesisnya, pengujian ini dapat dikategorikan yaitu seperti jika nilai V kurang lebih 5% maka HO diterima dan HA ditolak. Jika V
lebih dari 5%, maka HO ditolak dan H diterima. Uji hipotesis untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara variabel X dan Y, khususnya penggunaan media pembelajaran digital sebagai variabel X dan motivasi belajar sebagai variabel Y atau dependent. Peneliti menggunakan semacam uji hipotesis asosiasi kausal dalam penelitian ini. Salah satu jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T atau uji T. Penelitian akan menggunakan rumus uji T sebagai sampel tunggal terlepas dari kenyataan bahwa ada dua rumus uji T yang dapat diakses untuk mengevaluasi hipotesis dalam penelitian ini. Rumus uji T untuk sampel tunggal adalah sebagai berikut. T sama dengan H kurang U per S per angka per kuadrat N. Diketahui men U sama dengan ketentuan nilai standar deviasi sabel ukuran sabel kaidah pengujian. Jika hitung lebih dari tabel, jika nilai lebih dari 5%, maka HO ditolak, artinya signifikan. Dan jika hitung tabel lebih dari tabel, jika nilai lebih dari 5%, HO diterima artinya tidak signifikan. Di sini ada daftar pustakanya. Dan yang terakhir yaitu di sini ada lampirannya. Angket pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap mahasiswa. Baiklah, di sini ada lampiran angket pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri 7 Palembang. Di sini ada penggunaan media pembelajaran digital yang berupa 1 sampai 24 soal dan motivasi belajarnya 25 soal sampai dengan 65 soal. Baiklah, itu saja paparan proposal penelitian dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.